يا معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت، أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا لعلكم ترحمون. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. والحمد لله رب العالمين. اللهم قوم الإسلام من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، وانصرهم على إقامة الدين. يا رب اختم لنا منك بالخير، ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة. حي على الفلاح، حي على Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsalahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Fa ya ayyuhan nas, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim. Syukur alhamdulillah, segala puji milik Allah. Selawat dan salam pada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Merupakan kewajiban bagi seorang khatib berwasiat kepada diri khatib dan kepada seluruh jamaah Jumat yang hadir pada hari ini. Alhamdulillah wa syukurillah, sampai detik hari ini Allah masih percaya dengan kita, masih dititipkan rahmat iman, nikmat Islam, apalagi pada hari ini dibarengi dengan nikmat sehat. Mudah-mudahan segala kepercayaan Allah, segala amanah Allah ini akan menjadi alat bagi kita dalam rangka meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah. La'allakum tattaqun, kata Allah. Mudah-mudahan kita ini adalah menjadi orang-orang yang bertakwa. Jemaah salat Jumat yang berbahagia, alhamdulillah kita sudah berada di bulan Syawal, Jumat pertama 11 bulan berikutnya. Alhamdulillah kita sudah bisa menyelesaikan Ramadan kita dalam keadaan selamat. Tentunya orang-orang yang melaksanakan ibadah selama 1 bulan kemarin akan ada sebuah was-was di dalam dirinya. Apakah amalan yang dikerjakan 1 bulan kemarin diterima oleh Allah, atau Allah tidak terima amalan tersebut? Maka timbul pertanyaan di dalam dirinya. Seandainya ada amalan itu yang diterima oleh Allah, yang manakah amalan itu? Dan tentunya kalau seandainya ada amalan kita yang tidak diterima oleh Allah, maka tentu juga akan bertanya di dalam dirinya, amalan mana yang tidak diterima itu? Amalan mana yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Tentunya Allah tidak sia-sia memerintahkan segala sesuatu itu kepada kita. Pasti di dalamnya ada kebaikan kepada yang melakukan perbuatan tersebut. Begitu juga dengan Allah melarang kita dari setiap yang dilarang, pasti di dalamnya ada kebaikan-kebaikan yang ada pada yang melakukan. Jemaah salat Jumat yang berbahagia, tentunya kita berharap semua amalan kita sekecil apapun Allah akan lipat gandakan sebagaimana yang Ia janjikan. Seandainya ada sebelumnya 11 bulan terdahulu ada dosa-dosa kita, berharap kita kepada Allah, memohon kita kepada Allah, semoga Allah mengampuni dari setiap dosa-dosa yang kita lakukan. Insya Allah kita akan berhadapan dengan 11 bulan berikutnya. Tentunya yang sudah melaksanakan ujian selama 1 bulan, dia tidak akan mengatakan Ramadan itu bukan hanya sekedar ujian, bukan sekedar batasan, tapi itu adalah awal dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Sebentar lagi kita akan berhadapan, atau hari ini kita sudah berhadapan dengan 11 bulan. Tentunya ada hal fakta yang akan kita lihat nantinya. Di antaranya, orang akan malas meninggalkan, orang akan malas mengerjakan yang namanya salat 5 waktu. Salat 5 waktu akan mudah ditinggalkan, terutama awal khusus, yaitu salat subuh akan berat dilaksanakan. Selama 1 bulan kemarin kita melaksanakan salat subuh bersambung dengan yang sebelumnya, bersambung dengan makan sahur. Selesai sahur, 10 menit berikutnya datang imsak, kemudian berbunyi azan di masjid, langsung kita melaksanakan salat subuh. Alhamdulillah, 1 bulan subuh kita tidak pernah yang namanya telat, subuh kita tidak pernah yang namanya ketinggalan dan sebagainya. Tentunya ini akan kita lihat fakta nanti. Karena tidak ada sahur yang mendahului ataupun kegiatan yang mendahului, maka sholat subuh akan hilang, akan ditinggalkan dan sebagainya dan sebagainya. Tentunya kekhawatiran berikutnya yang akan terjadi nanti, fakta yang akan terjadi nanti di 11 bulan berikutnya adalah jarangnya orang-orang melaksanakan sholat berjamaah di masjid ini. Jarangnya. Karena menunggu Ramadan berikutnya, biarlah Ramadan nanti katanya. Maka dengan kesibukan aktivitas dunianya, maka jarang terlihat lagi di saf kita melaksanakan sholat. Jamaah yang berbahagia, tentunya semua itu yang baik mudah-mudahan kita tingkatkan kepada Allah, yang buruk mudah-mudahan bisa kita hindari dan kita jauhi. Tentunya dalam ibadah kita mudah-mudahan Allah terima di sisi Allah dengan sebaik-baiknya. Berharap kita 11 bulan berikutnya ya ada muncul di dalam diri kita sebuah nilai yang sangat tinggi. Yang pertama yaitu nilai takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Andaikan rasa takut kepada Allah, maka seseorang tidak akan pernah menyia-nyiakan sholatnya, lalainya dari sholat, ibadah-ibadah lainnya. Andaikan seorang bapak takut kepada Allah, maka dia tidak akan pernah menyia-nyiakan anak dan istrinya. Andaikan seorang istri takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak akan pernah durhaka kepada suaminya. Andaikan seorang anak takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak akan pernah durhaka dan menyia-nyiakan kedua orang tuanya. Jamaah yang berbahagia, seandainya rakyat takut kepada Allah, maka tidak akan ada yang namanya rakyat melawan yang namanya kepada pemimpin. Andaikan pemimpin takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak akan pernah yang namanya menyia-nyiakan rakyatnya, menzalimi rakyatnya dan sebagainya dan sebagainya. Inilah andaikan rasa takut ini tertanam di dalam diri kita, maka inilah yang namanya jembatan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Andaikan rasa takut ini ada pada diri kita, maka tidak ada yang namanya kesombongan yang dimiliki oleh iblis dan setan. Andaikan ada rasa takut ini ada pada diri kita, tidak ada yang namanya korun-korun yang berkeliaran di atas muka bumi pada zaman sekarang ini. Tentunya rasa takut inilah yang membentengi diri kita, filternya diri kita untuk taat dan tawaduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya adalah nilai yang ada dalam diri kita selama bulan Ramadan, yaitu kita melaksanakan qiyamul lail, salat malam. Di bulan 11 bulan ini berat kita untuk bangun di 2/3 malam, berat rasanya bangun. Tapi di Ramadan itu enak sekali bangun tengah malam. Tentu andaikan ini bisa kita
bentengi diri kita dengan bangun tengah malam. Kemudian sebelum kita melaksanakan sholat, kita mandi. Di saat kita mandi terasa sejuknya air itu masuk ke tulang-tulang ini, ke sumsum ini. Sehat badan ini. Dibersihkan badan ini tengah malam. Sebagaimana dahulunya Rasulullah dibersihkan di tengah malam oleh malaikat Jibril, dibuang dari dosa-dosanya. Kemudian setelah dibuang dari dosa-dosanya, kita melaksanakan air wudhu. Kita bersihkan yang namanya badan kita tengah malam dari segala hal, tangan kita, muka kita, mulut kita, semua anggota tubuh kita bereskan malam itu. Maka setiap nanti pagi subuh kita bangun, tidak ada yang namanya dosa tangan kita, mulut kita, kaki kita dan sebagainya. Insya Allah amalan-amalan baik akan menyertai kita. Maka biasakanlah bangun tengah malam, berdoalah kepada Allah, mohon ampunlah kepada Allah. Andaikan ada persoalan sesama kita, sesama manusia di atas muka bumi ini, mengadulah kepada Allah. Ada pilihan kita yang tidak jelas, yang tidak tahu jelas ujung pangkalnya, maka mengadulah kepada Allah pada 2/3 malam. Insya Allah jalan yang terbaik Allah berikan melalui petunjuknya. Kemudian di bulan Ramadan kemarin, mulut kita ini rajin untuk membaca ayat-ayat Al-Quran. Tangan kita ini enteng rasanya membolak-balikkan ayat Al-Quran. Dari halaman 1, halaman 2, dan halaman terakhir. Bahkan ada di antara kita yang berhasil mengkhatamkan Al-Quran 1 kali, bahkan lebih. Enteng rasanya membaca Al-Quran di bulan Ramadan itu. Andaikan 11 bulan berikut ini ayat-ayat Al-Quran itu selalu diperdengarkan di telinga kita, diucapkan di mulut kita, maka tidak akan pernah ada yang namanya kata fitnah, tidak ada yang namanya kata iri, apalagi menyebarkan awak-awak dan sebagainya. Tidak ada itu. Kenapa? Di tangannya, di mulutnya, di hatinya ada ayat-ayat Allah yang membentengi semua anggota tubuhnya. Kemudian selama 1 bulan kemarin kita berhasil menekan hawa nafsu kita melalui uluran tangan kita, infak dan sedekah. Setiap malam kita datang, walaupun kecil, besar dan sebagainya, Allah yang tahu pahalanya. Mudah tangan ini untuk mengeluarkan sebagian daripada rezeki. Andaikan selama 11 bulan berikut ke depan ini, andaikan tangan kita ini terbiasa, maka tidak akan pernah yang namanya ada sifat-sifat korun, salabah berkeliaran di hati kita. Insya Allah tidak ada lagi yang namanya anak yatim yang menjerit, orang-orang duafa yang pergi minta-minta. Karena ada orang-orang dermawan di sekelilingnya yang memperhatikan, yang tahu di dalam hartanya ada hak orang lain. Kemudian di bulan Ramadan kemarin, enaknya, entengnya kita berbagi takjil, berbuka puasa, bahkan di simpang-simpang, enaknya. Andaikan ini diterapkan 11 bulan berikutnya, maka tidak ada lagi yang namanya orang-orang duafa, tidak ada lagi orang miskin. Mudah-mudahan ke depannya dengan pandainya, mudahnya kita berbagi, tidak ada lagi keributan antara satu tetangga dengan tetangga yang lain. Kenapa demikian? Saling memberi, saling menerima. Mudah-mudahan inilah yang perlu kita bina 11 bulan ke depannya. Ibarat sebuah pesan kepada kita melalui nasihat-nasihat orang tua kita. Seorang peternak itu kalau ternaknya kotor, dia pergi ke air, dimandikannya ternaknya, dibersihkannya rapi-rapi, sehingga kadang-kadang pun dia mau tidur di atas punggung ternaknya, saking bersihnya ternaknya tadi. Artinya apa? Itulah gambaran diri kita selama bulan Ramadan kemarin. Sudah bersih, sudah lepas kita dari dosa-dosa. Kalau yang namanya binatang ternak yang dipelihara oleh
peternak tadi, dia tidak pernah mikir dia bersih atau kotor. Kapan dia ingat, dia akan kotori. Di mana, kapan saja, dia akan kotor kembali. Tentunya sebuah nasihat orang tua kita dahulunya. Apakah kita sama dengan hewan ternak tadi atau tidak? Insya Allah kita bukanlah orang-orang yang semacam itu. Kita adalah orang yang menjaga diri kita, baik dunia kita maupun akhirat kita. Mudah-mudahan yang benar ini datang dari Allah dan Nabi kita Muhammad SAW. Kalau yang salah mungkin dalam penyampaian, kepada Allah kita mohon ampun, kepada sesama manusia kita mohon maaf yang sedalam-dalam. Faktabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Fa ya ayyuhan nas usikum wa nafsi taqwallaha faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Inna Allaha wal malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat wa ya hadiya Rabbana salamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma hayyina bil iman wa aminna bil iman wa shurna bil iman wa adkhilna jannata bil iman. Allahumma sabbitna bil iman wa akhrijna minad dunya bil iman wa khrim lana minal jinni bil iman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.